Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebijakan tata ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Yang pertama-tama yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Administrasi Agraria, Bapak Endra Sukmana, MKP. Nama kelompok saya terdiri dari Nurul Hikmawati, Silvi Kodrunada, Arasyidin Diva Afrizal, Dewi Anisha, dan Kofifatul Uma. Menuju pada slide yang pertama. Pengertian penataan ruang dan tujuan penataan ruang. Yang pertama yaitu penataan ruang. Penataan ruang adalah proses yang meliputi 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga kegiatan tersebut saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri, merupakan kegiatan yang saling berkaitan yang secara keseluruhan harus saling memberikan penguatan satu sama lain. Tujuan penataan ruang ini adalah untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang, guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas dan dapat menjamin seluruh kepentingan, baik kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat secara adil. Ini ada asas penataan ruang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 2 yang tentang penataan ruang berdasarkan 1. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya, guna, dan berhasil guna, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua yakni keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, untuk kondisi existing penggunaan tanah di Kabupaten Kutai Negara dapat diselaraskan sebagai berikut, yaitu penggunaan tanah di Kabupaten Kartanegara itu menghasilkan penggunaan lahan di Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan PJU Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008 yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu penggunaan lahan untuk perhutanan, rawa, pertanian, dan non-pertanian. Yang kedua, adanya perkebunan. Adanya perkebunan ini pada tahun 2010, yaitu luas perkebunan rakyat di Kutai Kartanegara menurut jenisnya adalah 44.747 hektar. Untuk tanaman yang paling banyak adalah karet, sebanyak 14.212. Kemudian kelapa sawit yang berjumlah 9.665. Dan yang paling sedikit adalah cengkeh dan kemiri, hanya berjumlah 5 saja. Yang ketiga ada kehutanan. KPK atau kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara itu dibagi menjadi 5 macam, yaitu adanya hutan lindung yang luasnya sampai dengan 614 hektar. Yang kedua, hutan suaka alam dan wisata 500 hektar. Hutan Taman Nasional 50.726 hektar. Hutan produksi terbatas 504.924 hektar. Dan hutan produksi tetap senilai 787.675 hektar. Memang banyak sekali di hutan produksinya karena di Kabupaten Kalimantan terkenal dari beberapa produksi-produksi mereka yang berhasil. Maka dari itu potensi hutan sangat berpotensi penuh terhadap produksi yang dihasilkan di Kabupaten Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara. Yang selanjutnya ada pertanian, padi. Perkembangan luas panen di sawah di Kutai Kartanegara pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 3,5% dan padi ladang mengalami penurunan sebesar 3,39%. Secara real, luas panen padi sawah dari 37.514 hektar di tahun 2009 menjadi 38.658 hektar di tahun 2010. Naik. Sedangkan luas panen padi ladang menurun dari 5.220 hektar di tahun 2009 menjadi 5.043 hektar saja di tahun 2010. Berarti potensi panen pada padi sawah
sangat pesat daripada padi ladang. Kondisi pertambangan. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup pertambangan migas dan non-migas. Dari kegiatan tersebut, seperti yang dicontohkan, adanya minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan komoditi ekspor utama. Memang kalau hasil tambang itu sangat besar, khususnya bagi perekonomian. Maka dari itu, minyak bumi dan gas alam itu potensial banget di sana dan harus dijaga kelestariannya, jangan sampai dikelola oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab, karena ini adalah merupakan aset besar di negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kalimantan. Ya, semoga dapat terkelola dengan baik. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 2 tentang penataan ruang kota diselenggarakan berdasarkan asas yang pertama yaitu keterpaduan. Keterpaduan merupakan penataan ruang yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan, yaitu dari lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu keserasian dan keselarasan. Maksudnya dalam penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, lalu keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, dan keseimbangan pertumbuhan serta perkembangan antar daerah dan antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Yang ketiga yaitu keberdayaan guna dan keberhasilan guna. Yang ketiga yaitu tentang keberlanjutan. Keberlanjutan maksudnya yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Yang keempat, keberdayaan gunaan dan keberhasilan gunaan. Artinya yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Lalu ada keterbukaan. Maksud dari keterbukaan yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Lalu ada kebersamaan dan kemitraan. Maksudnya ialah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Lalu ada kepastian hukum dan keadilan. Maksudnya bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandasan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Yang terakhir ada akuntabilitas, maksudnya bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya. Selanjutnya yaitu wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pengaturan dan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten atau kota. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, kabupaten atau kota, pemerintah daerah melaksanakan yang pertama, penataan kawasan strategis provinsi. Yang kedua, perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi. Yang ketiga, pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. Dan yang terakhir, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi. Pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kalimat, atau perbuatan, kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi tersebut bisa menambah wawasan bagi semua intelektual mahasiswa di Indonesia. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.